Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan judul Memahami RAM dan ROM, Perbedaan dan Fungsionalitas. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Yulianti. Yang kedua ada Dafa Akbar. Yang ketiga ada Randy Saputra. Yang keempat ada Wisnu Bayu Pamungkas. Yang kelima ada Wisnu Utama. Yang keenam ada Ival Rizky Priadi. Dan yang ketujuh ada Septian Dwi Nugroho. Berikut pembahasan pertama. Apa itu RAM? RAM adalah suatu jenis memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Karakteristik dari RAM yaitu yang pertama bersifat volatil atau kehilangan data saat mati atau saat direstart. Yang kedua dapat diakses secara acak. Selanjutnya pembahasan oleh Dafa Akbar. Baik, perkenalkan nama saya Dafa Akbar. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi RAM dan tipe-tipe RAM. Fungsi RAM yang pertama ialah dapat menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. Sebagai tempat penyimpanan data sementara atau temporary storage, RAM menyimpan data yang sedang aktif dan instruksi-instruksi yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan program. Ini mencakup data aplikasi yang sedang berjalan, sistem operasi, dan instruksi untuk tugas-tugas komputasi yang sedang dilakukan. Fungsi yang kedua yaitu dapat meningkatkan kinerja sistem. Kinerja sistem yang cepat dengan menyediakan penyimpanan sementara untuk data dan instruksi. RAM membantu meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin banyak data yang dapat disimpan dalam RAM, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pembacaan data dari penyimpanan jangka panjang yang lebih lambat. RAM memberikan akses yang sangat cepat terhadap data dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard drive ataupun SSD. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi. Hal ini memungkinkan CPU untuk dengan cepat membaca dan menulis data yang dibutuhkan menjalankan aplikasi dan proses sistem. Lalu tipe-tipe RAM yang pertama yaitu DDR. DDR atau Double Date Rate adalah jenis Synchronized Dynamic Random Access Memory atau SDRAM yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data dibandingkan dengan SDRAM konvensional. DDR mengambil keuntungan dari teknologi transfer data pada kedua tepi siklus clock yang memungkinkan transfer data 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan SDRAM yang menggunakan satu tepi siklus clock. Cara kerjanya ialah DDR memproses data pada kedua tepi siklus clock, yaitu pada tepi naik dan tepi turun. Hal ini menghasilkan kecepatan transfer data yang efektif 2 kali lipat kecepatan clock aktual. Misalnya, jika DDR memberi kecepatan clock 200 MHz, kecepatan transfer data efektifnya setara dengan SDRAM berkecepatan 400 MHz. DDR memiliki beberapa generasi seperti DDR generasi pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Setiap generasi memiliki kecepatan transfer data yang meningkat dan beberapa perubahan dalam spesifikasi teknis. Memahami karakteristik DDR seperti kecepatan, generasi, latensi, dan kompatibilitas penting untuk memilih RAM yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem komputer Anda. Lalu ada tipe RAM SRAM atau Static RAM. SRAM atau Static Random Access Memory yaitu jenis memori semikonduktor yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data yang sifatnya sementara dan memerlukan daya listrik untuk mempertahankan informasi yang disimpan. SRAM dibedakan dari DRAM atau Dynamic Random Access Memory dalam hal cara data disimpan dan diakses. Cara kerjanya yaitu SRAM menyimpan data menggunakan flip-flop yang terdiri dari beberapa gerbang logika. Data disimpan sebagai kombinasi nilai logika 1 atau 0 pada transistor dan kapasitor yang membentuk setiap sel memori SRAM. Karena menggunakan flip-flop, SRAM tidak memerlukan proses refresh seperti yang dibutuhkan DRAM. SRAM cenderung lebih cepat daripada DRAM karena tidak memerlukan siklus refresh. SRAM dapat memberikan akses ke data tanpa ada penundaan yang terkait dengan pembaruan terus-menerus seperti yang terjadi pada DRAM.
Kinerja SRAM membuatnya cocok untuk aplikasi yang memerlukan akses cepat ke data, seperti CHATS level 1 dan level 2 pada prosesor. SRAM memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, terutama di dalam CPU, sebagai CHATS tingkat tinggi. Meskipun lebih mahal dan menggunakan lebih banyak daya dibandingkan DRAM, kecepatan dan kestabilannya menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi tertentu di mana kecepatan dan keandalan sangat penting. Tadi adalah penjelasan tentang fungsi atau tipe-tipe RAM. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Randy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Randy Saputra, biasa dipanggil Randy. Saya anggota dari kelompok 2 yang akan melanjutkan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu bagian-bagian dari RAM DDR. 1. PCB Printed Circuit Board. Pada umumnya papan PCB berwarna hijau. Pada PCB inilah beberapa komponen chip memori terpasang. Umumnya PCB ini sendiri tersusun dari beberapa lapisan atau layer. 2 itu ada kontak point, sering juga disebut kontak finger, eject connector atau lip. Saat modul memori dimasukkan ke dalam slot memori pada motherboard, bagian inilah yang menghubungkan informasi antara motherboard ke modul memori. Konektor ini biasa terbuat dari tembaga ataupun emas. Emas memiliki nilai konduktivitas yang lebih baik, namun konsekuensinya dengan harga yang lebih mahal. 3 itu ada notch pada kontak point yang terdiri dari ratusan titik dipisahkan dengan lekukan khusus. Ini yang disebut sebagai notch. Fungsi utamanya untuk mencegah kesalahan pemasangan jenis modul memori pada slot DIMM yang tersedia di motherboard. Sebagai contoh, modul DDR memiliki notch berjarak 73 mm dari salah satu ujung PCB atau bagian depan. Sedangkan DDR2 memiliki notch pada jarak 71 mm dari ujung PCB. Untuk SDRAM lebih gampang dibedakan dengan adanya 2 notch pada kontak pointnya. Pada bagian notch ini yang paling penting pada saat memasang RAM pada komputer atau PC atau laptop sebagai titik acuan agar tidak terbalik sewaktu memasang RAM pada slot motherboard. Jadi jangan dipaksa apabila tidak masuk. Perhatikan baik-baik notch ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Resiko terbesar adalah terbakar ke slot RAM pada motherboard dan juga RAM itu sendiri. Jadi berhati-hatilah ketika akan memasangnya. Keempat itu ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Komponen-komponen berbentuk kontak hitam yang terpasang pada PCB modul memori, inilah yang disebut DRAM. Disebut dinamik karena hanya menampung data dalam periode waktu yang singkat dan harus direfresh secara periodik. Sedangkan jenis dan bentuk dari DRAM atau memori chip ini sendiri cukup beragam. Terus kita lanjutkan, apa itu ROM? ROM adalah jenis-jenis memori yang tidak dapat diubah dan digunakan untuk menyimpan instruksi atau data yang tetap. Karakteristik dari ROM yaitu tidak valid atau data tetap pada saat mati atau di restart. Biasanya hanya dapat dibaca saja. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya Wisnu Bayu Pamungkas akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada fungsi room. Fungsi room terbagi menjadi 2. Yang pertama dapat menyimpan firmware dan instruksi dasar untuk booting. Yang kedua yaitu dapat menyimpan data yang tidak boleh diubah.
Selanjutnya ada tipe-tipe room. Tipe-tipe room menjadi terbagi 3. Yang pertama ada P-room, maksudnya programmable room, dapat diprogram oleh pengguna hanya 1 kali. Yang kedua ada EEPROM, erasable programmable room, dapat dihapus dan diprogram kembali menggunakan ultraviolet light. Yang ketiga ada flash room, jenis room yang dapat dihapus dan diprogram kembali, biasanya digunakan dalam penyimpanan data seperti USB driver. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Tama. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ROM. Yang pertama itu ada BIOS, Basic Input atau Output System, yaitu sebuah chip kecil pada motherboard yang berisi firmware untuk inisialisasi perangkat kerja keras dan booting system. Yang kedua ada firmware perangkat keras, yaitu chip ROM pada perangkat keras tertentu seperti kartu grafis, printer, atau router yang menyimpan firmware khusus untuk perangkat tersebut. Yang ketiga ada program bootloader, yaitu bagian kecil dari ROM yang memuat dan menjalankan bootloader saat komputer dinyalakan. Yang keempat itu ada instruksi permanen, yaitu bagian ROM yang menyimpan instruksi atau program yang perlu dipertahankan dan tidak berubah. Yang kelima ada perangkat lunak sistem terintegrasi, yaitu ROM yang menyimpan perangkat lunak sistem kecil yang dibutuhkan sebelum sistem operasi utama dimuat. Yang keenam ada konfigurasi dan pengaturan, yaitu bagian ROM yang menyimpan informasi konfigurasi dan pengaturan sistem. Yang ketujuh ada pemulihan sistem recovery, yaitu bagian ROM yang khusus berisi instruksi dan perangkat lunak untuk memulihkan sistem ke kondisi awal jika diperlukan. Anda dapat mencari gambar atau ilustrasi lebih lanjut secara online untuk mendapatkan representasi visual yang lebih rinci. Selanjutnya yaitu ada perbandingan RAM dan juga ROM. RAM itu yang pertama volatil, dan yang kedua dapat diakses secara acak, dan yang ketiga digunakan untuk menyimpan data sementara. Kalau RAM itu yang pertama tidak volatil, dan yang kedua biasanya hanya dapat dibaca saja. Kemudian yang ketiga itu biasa digunakan untuk menyimpan data tetap dan instruksi dasar. Jadi kesimpulan dari presentasi mengenai RAM dan ROM ini, yaitu RAM dan ROM memiliki peran yang sangat berbeda dalam ekosistem komputer. Dan pentingnya RAM dan ROM yaitu untuk mendukung operasi sistem dan aplikasi, yang dimana RAM digunakan CPU untuk menyimpan instruksi dan data yang diperlukan dalam waktu singkat. Sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan firmware dan program-program yang diperlukan untuk memulai sistem dan perangkat keras lainnya. Oke, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Septian Dwi Nugroho. Jalan-jalan ke Jayapura, beli rambutan serta semangka. Jangan malu untuk bertanya sebelum tutup acara. Terima kasih.